Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Serangan balasan menyerang Fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum Fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei merilis rekaman suaranya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rekaman suara dilakukan pada hari Kamis, hari pertama prosesi pemakaman. می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini berpatroli di perairan Timur Tengah. Patroli untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat juga melaksanakan operasi penerbangan malam hari dari atas kapal USS George H.W. Bush. Kapal induk ini masih berlayar di perairan Arab seiring meningkatnya kembali eskalasi dengan Iran. Sabtu malam, Pusat Komando Amerika Serikat mulai kembali melancarkan serangan ke Iran. Amerika Serikat menilai Iran tidak mematuhi nota kesepahaman karena menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Ya, pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegat sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania dan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Bersenjata Iran. Tak hanya serangan rudal merespons serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan, Angkatan Darat Iran juga melancarkan serangan drone menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi, dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait. Gelombang serangan drone terpisah juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika di Bahrain. Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika Serikat atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz. Serangan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan sekitar penyimpanan nuklir Iran. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qasem di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal, pertahanan udara Iran hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qasem adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia. Pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting. Ya, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. 3 rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qasem. Situasi pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespons. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Ya pemirsa, perang antara Iran dengan Amerika Serikat kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Apakah rencana perdamaian akan terwujud atau justru kembali ke perang terbuka dan membuat kawasan Teluk seperti neraka? Kita akan membahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Pak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Syafati. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Hasibullah, ini gencatan senjata atau kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat kembali gagal. Lalu seberapa serius sebetulnya eskalasi kali ini dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Syafati. Sebagai gambaran dan informasi yang lebih utuh kepada masyarakat bahwa hari ini, kalau dalam catatan saya, masuk dalam hari ke-26 dari penandatanganan kesepahaman antara Iran dengan Amerika atau hari ke-136 dari perang 28 Februari yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah serang menyerang kembali yang semakin intensif, semakin membesar. Bahkan eskalasinya semakin membesar karena
Iran tidak hanya menyerang katakanlah negara-negara Arab Teluk yang notabene mungkin cukup kecil, terutama pengaruhnya, tapi ini juga mulai menyerang negara-negara yang cukup berpengaruh. Tidak terkecuali Qatar dan bahkan juga Oman yang selama ini sekali lagi menjadi salah satu kekuatan Iran. Nah, saya secara kategori Mbak Syafati mencatat peristiwa ini adalah sebagai fase ke-13 yang sebenarnya secara kategori bisa kita lihat, bisa kita monitor dari tanggal 8, 9 yang memang itu istilahnya ibarat gunung es, banyak hal yang terjadi di dalam gunung ini, tapi yang meledak di permukaan yaitu persoalan Hormuz, di mana Iran sekali lagi tidak mau Hormuz itu dilepas begitu saja. Bahkan Iran menggunakan kesepahaman 14 poin yang ditandatangani 18 Juni itu sebagai penguat dasar dia untuk mengontrol lalu lintas di Hormuz. Karena kalau berdasarkan kesepahaman antara Amerika dengan Iran di poin 5 itu, Iran memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memastikan keleluasaan dan kenyamanan kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz. Nah, ini yang kemudian dijadikan alasan oleh Iran untuk dalam tanda kutip mendominasi, menguasai Selat Hormuz di dua sisinya. Ini juga bagian informasi kepada masyarakat bahwa Selat Hormuz memiliki dua sisi, katakanlah sisi selatan dan sisi utara. Sisi utara itu adalah yang berbatasan langsung dengan Iran, sementara sisi selatan itu yang berbatasan langsung dengan Oman. Nah, ketika ada kesepahaman dengan Amerika bahwa Iran bertanggung jawab untuk melancarkan lalu lintas Hormuz, maka itu dimaknai oleh Iran berarti juga segala macam lalu lintas di Hormuz itu adalah harus ikut otoritas dia, harus ikut ketentuan dia. Karena itu, ketika mulai ada kapal melintas di sisi selatan, yaitu di sisi dengan Oman, dan juga kerjasama dengan Amerika, maka kemudian ini dianggap sebagai pelanggaran oleh Iran, dan Iran lalu kemudian melakukan berbagai macam serangan ke banyak kapal selama ini. Itu paling tidak kita mulai lihat dari tanggal 27, 28 di bulan Juni kemarin, lalu tanggal 8, 9 yang juga terjadi penembakan, dan hari ini di mana sekali lagi juga kembali serangan kepada kapal yang melintas sekali lagi di Selat Hormuz di sisi selatan yang oleh Iran dianggap itu melanggar ketentuan daripada pasal 5 kesepahaman di antara Amerika dan Iran. Jadi ini gunung esnya yang saya bilang yang tampak ke publik. Tapi kalau kemudian kita gali lebih dalam, tentu saja bukan hanya persoalan Hormuz sebenarnya, tapi soal yang lebih dalam, misalkan yang pertama soal yang kita sebut sebagai distrust. Tidak adanya kepercayaan di antara Amerika dengan Iran, dan yang kedua ini yang kita tidak kalah penting, yaitu adanya dendam kesumat di antara terutama di Iran terkait dengan kematian pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Dan kita lihat dalam prosesi pemakaman yang berlangsung dari tanggal 4 kurang lebih sampai tanggal 9, semangat daripada tuntutan untuk balas dendam termasuk juga kepada elit-elit Amerika atau bahkan Israel yang terlibat dalam pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei dan pemimpin-pemimpin lain itu disuarakan dengan sangat-sangat keras. Nah, saya mencatat inilah sebenarnya sebab-sebab yang ada di dalam gunung es ini yang akhirnya membuat kedua negara tidak betul-betul mau komitmen, mau menyerahkan kartunya untuk sebuah solusi yang kita sebut sebagai solusi damai permanen. Baik, Pak Hasibuloh, sejak beberapa hari terakhir Iran juga terus membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Kuwait. Lalu bagaimana dengan potensi keterlibatan negara-negara Teluk dan bagaimana posisi mereka sebetulnya? Iya, saya rasa kalau kita mau gali lebih dalam, ini sebagai gambaran juga kepada masyarakat, saya selalu sampaikan Mbak Syafati, kalau dibanding perang tanggal 28 Februari, maka untuk sementara sepertinya Iran dan Amerika tidak akan kembali kepada perang terbuka. Yang terjadi termasuk di fase ke-13 dalam catatan saya ini adalah fase, kalau di barat disebut sebagai fase bukan damai juga bukan perang. Dalam pengertian bukan perang total seperti 28 Februari, tapi juga bukan damai yang dalam pengertian solusi permanen.
Nah, situasi hari ini adalah kita kenal sebagai situasi bukan damai, bukan perang, di mana akan ada aksi-aksi militer yang cukup kuat pada waktu dan keadaan tertentu sesuai dengan keadaan. Dan Amerika juga apa namanya, kayak ada keharusan untuk melakukan itu karena kalau harus menjadi perang terbuka, maka sekali lagi akan berhadapan dengan Kongres, dengan wewenang perang yang itu akan menjadi debatable di internal atau di kalangan politisi Amerika. Karena itu Amerika sendiri saya memahami mengikuti tidak mau menggunakan perang terbuka. Nah, memang sekali lagi terkait dengan pertanyaan Mbak Syafa'ati tadi, berkaitan dengan Hormuz ini betul-betul menjadi persoalan yang sangat-sangat besar, sangat problematik. Karena bagi Iran, Iran tentu sangat punya ambisi bagaimana melalui Hormuz ini kemudian bisa menekan Amerika untuk kemudian tunduk dan mengikuti apa kemauannya. Tapi Amerika juga tahu bahwa ini ada kartu yang bisa dimainkan. Karena sekali lagi Hormuz itu bukan hanya wilayah Iran seperti saya gambarkan tadi. Ada wilayah Oman, ada wilayah Arab Teluk. Bahkan kalau berdasarkan kesepahaman 14 poin, itu jelas dikatakan bahwa ke depan itu akan dikelola oleh Iran dan Oman dan juga Arab Teluk. Nah, persoalannya Amerika juga tidak polos di situ gitu. Ketika kenyataannya Selat Hormuz juga ada sisi yang berbatasan dengan Oman, bahkan juga dengan Arab Teluk, maka kemudian sisi ini coba digunakan oleh Amerika untuk mendisfungsi, untuk melumpuhkan sisi utara yang dimiliki oleh Iran, sehingga Iran tidak lagi bisa mengontrol dan menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tekan kepada Amerika. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Sebenarnya sekarang ini bisa kita gambarkan Iran ingin memaksakan agar Hormuz tetap berada dalam kendalinya, walaupun dia sadar wilayah selatan adalah masuk dalam wilayahnya Oman, dan yang menjadi tidak menguntungkan bagi Iran, saya melihatnya dua hal, Mbak Syafa'ati. Yang pertama, secara nilai, perang Iran sekarang ini berbeda dengan perang 28 Februari karena tidak murni membela diri. Jadi Iran agak problematik secara nilainya karena dia agak ofensif, dia agak dalam tanda kutip ada ambisi tadi untuk menguasai wilayah lain untuk efektivitas kartu yang dia punya yaitu Oman. Jadi ini tidak terlalu murni kayak perang 28 Februari. Dan yang kedua, titik lemah yang paling kuat menurut saya, ketika Hormuz ini mau dijadikan sebagai kartu yang efektif dan itu berbatasan juga atau berpantai juga dengan Oman, Oman sepertinya gagal untuk dirangkul oleh Iran untuk menyetujui ambisi dan konsepsi Iran terkait dengan penyeberangan Hormuz ke depan. Karena itu ketika Iran coba untuk memberikan proses tertentu, Oman justru memberikan pernyataan bahwa melintas di Hormuz di sisinya atau di barisan selatan itu adalah penuh dengan dalam pengertian bebas bayaran. Padahal Iran menginginkan ke depan juga masih ada bayaran walaupun bukan atas nama pelayaran, tapi atas nama keamanan. Nah, inilah yang bagi saya titik lemahnya Iran. Jadi di satu sisi sekarang Iran apa namanya nilainya tidak terlalu kuat seperti perang dulu karena itu murni pembelaan diri, dan yang kedua secara politik Hormuz itu adalah kepentingan semua. Jadi negara-negara akan mendukung kebijakan yang mengembalikan fungsi Hormuz seperti sebelum perang. Itu artinya juga Iran menjadi tidak apa namanya menguntungkan di situ. Dan yang ketiga yang paling lemah tadi menurut saya, Oman yang mestinya apa namanya bisa diamankan oleh Iran untuk mendukung idenya, justru dia lebih setuju dengan katakanlah pandangan dan persepsinya Arab Teluk yang lain termasuk juga Amerika, bahwa pelayaran di Hormuz harus kembali kepada normal seperti sebelumnya dan tidak perlu ada pungutan-pungutan apapun. Bahkan Oman sudah mulai membuka wilayah selatan untuk dilintasi oleh pelayaran internasional, dan sekali lagi itu disengaja atau tidak, disetujui atau tidak, akan membuat kartu Iran yaitu sisi utara akan menjadi disfungsi, akan menjadi tidak efektif, dan Iran mencoba memaksakan agar kartunya tetap hidup. Karena itu dia mulai menyerang Oman juga ya. Bahkan walaupun kemarin sudah mulai ada perundingan di sana, tapi sekali lagi saya membaca, ini bacaan saya, tentu ada orang lain yang mungkin punya bacaan yang berbeda, itu sah-sah saja, tapi bacaan saya bahwa Oman sejauh ini tidak berhasil diamankan oleh Iran untuk mendukung persepsinya mengenai bagaimana mekanisme pelayaran di Selat Hormuz ke depan. Baik, dengan kondisi saling serang yang semakin intens, kemudian Mojtaba juga bersumpah akan melakukan balas dendam. Apakah nantinya diplomasi masih realistis? Lalu negara mana yang saat ini
masih memiliki peluang menjadi mediator yang dipercaya atau disegani oleh Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, Mbak Syafati, saya tadi sampaikan bahwa secara kategori saya menyebut hari ini sebagai fase ke-13, di mana salah satu cirinya adalah memang ada eskalasi, tapi ini eskalasi yang terbatas. Yang saya bilang tadi sebagai fase bukan-bukan. Jadi akan ada eskalasi tertentu pada waktu tertentu, tapi tidak menjadi besar-besaran seperti 28 Februari. Nah, kalau dipahami dalam konteks itu, maka memang ini perang akan terus meluas, tapi jangan lupa kedua belah pihak masih meninggalkan jendela perundingan. Jadi perundingan masih belum ditutup. Iran membuka itu, bahkan Amerika juga membuka itu. Karena itu walaupun Trump per tanggal 11 Juli kemarin sudah menganggap gencatan senjata berakhir, ya ini salah satu ciri yang sangat kuat menurut saya dari fase ke-13 ini. Gencatan senjata berakhir yang dimulai di tanggal 13 April, maka kemudian tetap membuka diplomasi. Dan diplomasi itu berjalan walaupun tidak langsung, tapi sekali lagi dalam diplomasi itu masing-masing pihak tidak mau menyerahkan kartunya. Iran tidak ingin agar kemudian Hormuz menjadi dikelola bebas oleh negara lain, dan sebaliknya juga begitu. Amerika tidak ingin lalu kemudian Iran mendapat yang dia mau, termasuk soal nuklir. Nah, memang yang ditanyakan oleh Mbak Syafati itu menjadi salah satu kunci dalam situasi seperti ini. Kalau bagi saya sebagai pengamat, yang dibutuhkan ke depan adalah penguatan mediator. Karena ketika perang memuncak seperti ini, maka terlihat mediator tidak punya kemampuan untuk meredam dan memaksa. Pakistan tidak punya itu, Qatar juga tidak punya itu. Kalau saya menggunakan peradaban Ainyus gitu ya, dengan peradaban dangdutnya, ini saya bilang tidak mungkin kertas membungkus api. Jadi dengan berbagai macam keadaan sekarang, mediator yang masih terbatas itu ibarat kertas. Yang mau dibungkus adalah perang di antara Amerika dan Iran yang membara luar biasa. Kalau hanya dua negara, itu bagi saya tidak ada bedanya atau tidak jauh berbeda daripada ibarat kata dangdut tadi, kertas yang diharapkan membungkus api. Kalau ingin api ini diredam, maka kertas ini harus diperkuat, mediator ini diperkuat sehingga dia bisa berfungsi dan meredam eskalasi yang ada. Baik, lalu siapa yang saat ini sebenarnya lebih diuntungkan dari eskalasi konflik saat ini, Iran atau Amerika Serikat, Pak Hasibullah? Ya, tentu kalau kita bicara keuntungan itu tergantung bagaimana kita mengkalkulasinya. Kalau kita menggunakan kalkulasi faktual, katakanlah merujuk kepada kesepahaman 18 Juni kemarin, yang secara draft itu memberikan banyak keuntungan kepada Iran, termasuk pencairan aset dan bla bla bla. Tapi yang secara faktual justru adalah Amerika. Karena kesepahaman 18 Juni itu adalah dengan kesepahaman itu maka Selat Hormuz dibuka. Dan sekarang dengan dibukanya Selat Hormuz maka minyak dunia itu menjadi mengalir walaupun kembali tersendat. Memang Iran juga dapat keuntungan dari situ, yaitu bahwa blokade terhadap perairan Iran menjadi dibuka sampai sekarang. Jadi sama-sama dapat untung kalau dilihat dari kepentingan itu. Tapi ke depan menurut saya ini kedua belah pihak masih sama-sama mengkalkulasi ulang apa yang harus dilakukan untuk kemudian mencapai kemenangan lebih besar. Nah, kemenangan lebih besar ini sebenarnya kalau dari sisi Iran itu mereka ingin agar tidak dapat serangan kembali dari Amerika. Bahkan itu sudah dijadikan kenapa kemudian ada klausul bahwa tidak boleh ada serangan kembali. Nah, ini persoalannya Amerika tidak mau melepas itu gitu. Jadi kesepahaman ini tidak mau dijadikan sebagai akhir dari perang, apalagi komitmen untuk tidak menyerang Iran kembali. Bagi Amerika ini hanya sebatas gencatan senjata. Kalau kemudian Iran berulah, maka kemudian akan diserang kembali. Nah, itu yang Iran tidak mau. Karena itu Iran menggunakan kembali Selat Hormuz sebagai, sekali lagi, bahkan kalau kita kembali kepada pernyataan penasihat Mujtaba, itu dikatakan bahwa Selat Hormuz itu bisa 10 kali lipat lebih kuat daripada bom nuklir. Ini kenapa Iran kemudian tidak mau melepaskan Selat Hormuz? Karena dengan dia mengontrol Selat Hormuz, maka Amerika tidak akan punya daya, dan itulah yang terjadi semenjak katakanlah awal perang ini,
di mana memang Iran menggunakan Selat Hormuz, saya sampaikan berkali-kali, sebagai serangan sayap ibarat sepak bola, yang itu terbukti efektif. Dengan serangan itu maka kemudian Amerika tidak punya daya lebih besar lagi. Nah, cuman sekali lagi Iran juga harus membaca kesempatan ini secara kritis, karena menurut saya ini hanya berlaku sampai katakanlah November pemilu setelah Amerika. Saya menduga kalau kemudian sampai pemilu setelah Amerika belum selesai dan katakanlah Republik menang kembali, kemudian Trump tetap berkuasa, mungkin kita akan menghadapi perang lebih besar lagi, Iran yang akan mendapatkan serangan lebih besar lagi. Karena bagi saya konteks kepentingannya sudah terbebas, ya, Trump terbebas dari konteks kepentingan yang akan memaksa dia. Kalau sekarang boleh saja mungkin Amerika bilang, Trump bilang saya tidak peduli dengan pemilu, tapi orang-orangnya, partai pendukungnya itu sangat membutuhkan kemenangan. Karena itu dia akan dipaksa untuk peduli dan mendukung agar Republik bisa menang dalam pemilu setelah November mendatang. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Terima kasih Mbak Syafati, selamat pagi. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.